Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat malam. Oke, jadi pada malam ini, kita akan membahas beberapa soal dari tryout kebumian alfa yang kemarin mungkin kalian sudah kerjakan. Oke, dan di sini saya nggak akan bahas semua soal, tapi hanya beberapa yang mungkin teman-teman banyak yang salah di soal tersebut. Oke, langsung saja saya mulai ya. Oke, kita bahas mulai dari yang astronomi dulu. Artinya dari nomor yang paling akhir. Oke, nomor 100. Sama seperti bumi, Mars itu ternyata punya banyak musim dan bergantian sepanjang tahun, yaitu musim panas, dia berganti ke musim gugur, kemudian ke musim dingin, dan juga musim semi. Manakah parameter berikut yang paling tepat untuk menjelaskan terjadinya musim di Mars tersebut? A. Eksentrisitas, B. Jarak Mars dan matahari, C. Sudut sumbu rotasi, D. Presisi, dan E. Keberadaan 2 bulan dari Mars ini. Oke, jadi soal ini kita mulai dengan pertanyaan. Apakah Mars itu benar dia punya seasons atau dia punya musim? Ya, jawabannya ya. Tetapi sistem musim yang ada di Mars itu dia berbeda seperti yang ada di bumi. Dan Mars ini dia punya uh, punya musim yang lebih complicated daripada yang dimiliki oleh bumi ini. Jadi seperti yang kita ketahui, di Mars itu dia punya suhu yang sangat random gitu. Artinya suhu itu dia bisa sangat berbeda nih dari satu ke waktu, dari pagi ke malam, dari sore ke siang itu dia punya perbedaan suhu yang sangat signifikan. Bahkan dari permukaan hingga ketinggian kepala kita, artinya dari kaki kita hingga kepala kita itu dia punya perbedaan suhu yang sangat kentara, yang sangat gede, sangat signifikan. Apa penyebabnya? Yaitu adanya tipisnya atmosfer Mars. Artinya Mars ini itu tipis banget. Kalau nggak salah, atmosfer Mars itu tipisnya sekitar 100 kali, 100 kali dari tipisnya dari atmosfer bumi kita. Dan kedua, Mars itu dia tidak ada lautan, tidak ada lautan. Kenapa kok dua hal ini dia mempengaruhi iklim? Jadi kedua hal ini itu dia berpengaruh kepada stabilitas temperatur yang ada di Mars, di planet katakanlah gitu. Jadi jika nih tipisnya atmosfer Mars dan juga tidak adanya lautan itu dia berpengaruh kepada stabilitas temperatur di planet. Di mana ketika atmosfernya itu lebih tebal itu dia punya sistem untuk menstabilkan temperaturnya itu lebih kompleks sehingga lebih mudah untuk terjaga. Dan juga lautan itu dia punya koneksi yang sangat erat dengan atmosfer kita, di mana lautan ini itu juga menjaga kehangatan ataupun dia itu menjaga stabilitas temperatur yang ada di atmosfer kita. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Ada dua penyebab perbedaan cuaca yang ada di Mars. Yang pertama disebabkan karena adanya kemiringan sudut dan juga ada eksentrisitas. Di mana Mars itu dia punya kemiringan sudut sumbu rotasi sekitar 25 derajat. Yang mana itu akan menghasilkan berbagai macam musim, mulai dari winter atau musim dingin, ada spring atau musim semi, ada summer itu untuk musim panas, dan juga fall untuk musim gugur. Jadi sama kayak bumi, Mars itu dia juga punya berbagai musim. Diakibatkan karena adanya kemiringan dari sudut sumbu rotasi tersebut. Dan
Selain itu, penyebab lainnya itu adalah karena eksentrisitas dari orbit Mars itu sendiri, di mana Mars itu punya orbit yang apa ya, lebih elips, sedikit lebih elips. Jadi orbit dari bumi kita itu lebih lingkaran ketimbang orbit dari planet Mars. Artinya jarak dari matahari ke Mars itu dia nggak stabil. Oke, karena adanya eksentrisitas ini atau bentuk orbit yang elips itu ada dua kondisi. Yang pertama ada perihelion dan juga adanya aphelion. Jadi perihelion ini itu di mana kondisi Mars itu berada letaknya, jaraknya itu paling dekat dari matahari. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah suhu dari Mars itu akan lebih panas. Sedangkan kalau aphelion itu dia kondisi atau tempat di mana Mars itu jaraknya paling jauh dari matahari. Yang mana implikasinya adalah suhunya bakalan lebih dingin daripada yang lainnya. Oke, kita balik ke soal yang ditanyakan adalah kata kuncinya adalah bergantian sepanjang tahun, adanya musim. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C atau sudut sumbu rotasi seperti itu. Oke, next kita lanjut ke nomor 99. Daya pisah atau resolution suatu teleskop dengan bukaan D dan panjang fokus F dapat ditingkatkan dengan cara A. Mengecilkan diameter teleskop, B. Mengamati objek pada panjang gelombang yang lebih pendek, C. Mengamati objek pada panjang gelombang yang lebih panjang. D. Menambah panjang fokus. Dan E adalah memperpendek panjang fokus. Oke. Jadi daya pisah atau resolusi sudut atau resolving power itu adalah kemampuan dari teleskop untuk apa ya, dapat memisahkan dua titik, artinya memisahkan dua titik yang separasi sudutnya itu kurang dari separasi sudut dari mata kita. Artinya kurang dari sudut terkecil yang mampu dipisahkan oleh mata kita, atau daya pisah itu juga merupakan ukuran sudut minimum yang dapat diamati sebagai benda yang terpisah. Dan besarnya resolusi sudut atau resolving power ini, itu dia bergantung pada diameter teleskop tersebut dan juga panjang gelombang pengamatan. Seperti itu. Dan daya pisah ini itu dirumuskan dengan theta sama dengan 1, dasarnya seperti ini. Theta sama dengan lambda per D diameter teleskop, atau T theta sama dengan 1,22 kali lambda per D dalam satuan radian, atau kita konversikan lagi ke dalam detik busur, karena pada dasarnya atau seringnya daya pisah itu kita satuannya itu adalah detik busur. Oke. Detik busur. Di mana 1,22 kali lambda per D kali 206.265 detik busur. Atau nih ya, jika kita gunakan kita asumsikan lambda pengamatannya itu pada berasal panjang gelombang 550 nanometer atau panjang gelombang visible atau apa ya, yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Dan maka kita itu bisa menuliskan theta dalam detik busur sama dengan 140 dibagi dengan D ini dalam milimeter, seperti itu. Jadi dari ketiga persamaan ini itu didapatkan bahwa nilai theta besar, daya pisahnya itu akan menurun. Sedangkan nilai tetanya itu kecil, maka daya pisah akan meningkat. Oke. Jadi di sini yang ditanyakan itu adalah ditingkatkan, artinya daya pisah harus meningkat. Yang ini ya, berarti kondisi yang bawah ini. Di mana nilai tetanya itu harus kecil. Berarti apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu adalah menurunkan lambda pengamatan atau kita menaikkan diameter dari teleskop kita. Seperti itu. Jadi kalau semisal nih kita naikkan
kita mengamati pada gelombang yang lebih pendek, maka nilai tetanya itu bakal lebih kecil pada diameter teleskop yang sama. Sedangkan kalau kita naikkan diameter teleskop, tapi kita menggunakan eh, apa namanya mengamati pada panjang gelombang yang sama, maka didapatkan nilai teta yang kecil. Ataupun juga untuk nilai teta besar, artinya kebalikannya, artinya kita menggunakan mengamati pada panjang gelombang yang lebih gede dan kita mengurangi diameter dari teleskop tersebut. Jadi kita menggunakan pernyataan yang bawah ini. Jadi untuk pilihan jawabannya yang benar itu adalah yang ini, yang B. Mengamati objek pada panjang gelombang yang lebih pendek. Seperti itu. Oke, next. Kita lanjut ke nomor 94 pada orbit bumi. C. Gangguan bumi pada orbit bulan. D. Perlambatan rotasi bumi. E. Gerak rotasi dan revolusi bumi. Oke, kita bahas dulu apa itu panjang hari matahari dan sideris. Oke. Yang pertama kita bahas tentang sideris. Jadi sideris itu adalah waktu yang dibutuhkan bumi untuk melakukan satu kali rotasi. Artinya waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk berputar dalam 360 derajat atau lingkaran penuh. Yang mana panjang harinya itu adalah 23 jam, 56 menit, dan 4 second, 4 detik. Sedangkan panjang hari sinodis itu adalah waktu dari rotasi bumi itu dia lebih 1 derajat. Akibat gerak bumi itu mengelilingi matahari. Artinya hari sinodis ini itu disebabkan adanya rotasi itu juga merupakan apa ya? Merupakan definisi yang sering kita pakai, yaitu 1 hari. Jadi 1 hari kita biasanya sebutkan dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan panjang hari sinodis. Yang mana panjang harinya itu adalah tepat 24 jam. Jadi karena ini, jadi sebenarnya hari sinodis itu merupakan tambahan 4 menit dari hari sideris. Atau juga kita definisikan sinodis itu adalah waktu yang dibutuhkan dari satu fase ke fase yang lainnya. Oke, kita lihat ke diagram atau gambar yang ada di bawah ini. Yang pertama, hari sideris. Itu adalah kondisi ketika bumi itu dari 1 ke 3. Jadi apa ya? Putarannya itu tepat 360 derajat. Sedangkan hari sinodis itu ketika bumi, jadi ada kelebihan gitu loh istilahnya. Yang mana itu dia bakalan berbeda, bertambah seperti itu, bertambah 1 derajat ini atau 4 menit seperti itu. Jadi di sini jawabannya adalah yang E, yaitu diakibatkan karena adanya gerak rotasi dan revolusi bumi, di mana panjang hari matahari ini berlaku untuk keduanya, especially for revolusi bumi, dan sideris ini itu adalah berasosiasi dengan gerak rotasinya bumi yang berputar 360 derajat. Gitu. Oke, next kita bahas nomor 96. Jadi untuk pengamat di bumi, konjungsi inferior hanya dapat terjadi pada planet apa? Bla bla bla. A. Venus dan Mars, Venus dan Jupiter, Venus dan Merkurius, Saturnus dan Merkurius.
Merkurius dan Uranus. Oke, jadi di sini ada kata kunci di mana terjadi konjungsi inferior. Artinya eh, akan ada planet yang melakukan konjungsi inferiornya, planet dalam. Begitu. Oke. Oke, kita sebelum bahas ke jawab soalnya, jadi kita akan perhatikan gambar yang ada di sebelah ini. Jadi kita gambar untuk yang kondisi yang pertama, kita asumsikan bumi itu ada di sini. Bumi di sini dan ini adalah planet inferior. Inferior planet. Oke. Oke, kita tulis saja dulu posisi planet inferior. Oke, jadi yang pertama di titik C, artinya planet inferior yang kita lihat, inferior planet itu Merkurius, Venus, Bumi. Merkurius, Venus, oke. Merkurius dan Bumi, artinya orbitnya itu kurang dari orbit Bumi. Merkurius dan juga Venus. Venus, sorry. Oke, jadi ketika titik C, sedangkan bumi berada di titik B, maka kondisi yang ada itu kita sebut sebagai elongasi. Elongasi apa? Elongasi timur maksimum. Dan kemudian untuk kondisi yang D ini, itu kita sebut sebagai konjungsi inferior. Konjungsi inferior. Oke. Sedangkan yang E itu kita sebut sebagai sama elongasi, tapi elongasi barat. Elongasi barat maksimum. Dan yang A artinya planet inferior itu ada di sini, itu kita sebut sebagai konjungsi superior. Superior. Oke. Oke. Ini adalah kondisi ketika bumi berada di sini, sedangkan planet yang interior itu berada di sebelah sini. Lalu kondisinya kita balik sekarang. Di mana ini agak lemot. Sorry. Uh, sebentar tuh. Oke, sekarang kondisi bentar kok lemotnya. Bentar ya. Bentar ya. Agak lemot bentar. Oke, aku share screen lagi. Oke. Oke, jadi sekarang itu kita ganti nih. Kita ganti kondisi dari planet Bumi dan juga planet yang lainnya. Jadi kita anggap bahwa Bumi itu berada di orbit yang dalam ini. Bumi eksterior. Di sini akan kita dapatkan nih posisi planet superior saat bumi sorry bentar. Lemot. Bentar ya.
saat bumi di posisi apa? Yang pertama, saat bumi di posisi A, artinya bumi ada di sini sedangkan planet eksteriornya itu ada di luar sini. Saat bumi di posisi A, oke, kita sebut sebagai konjungsi. Konjungsi di mana sudut elongasinya itu 0 derajat seperti itu. Kemudian ketika bumi itu berada di posisi C ini, itu kita sebut sebagai kuadratur barat. Kuadratur barat. Oke. Di mana besar sudutnya elongasi itu adalah 90 derajat. 90 derajat. Sedangkan untuk bumi saat di titik D itu kita sebut sebagai elongasi. Sebagai oposisi. Oposisi. Di mana sudut elongasinya itu adalah 180 derajat atau maksimum ya. Maksimum seperti itu. Sedangkan untuk posisi yang E itu kita sebut sebagai kuadratur timur. Di mana sudut elongasinya sama, yaitu sebesar 90 derajat. Oke, jadi di sini saat konjungsi inferior. Oke, konjungsi inferior. Hanya terdapat pada planet lainnya itu lebih dekat ke matahari ketimbang bumi. Katakanlah yaitu Venus dan juga Merkurius. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Oke, next kita lanjut ke nomor 94. Planet A dan planet B itu mempunyai rapat massa yang sama. Jika radius planet A 2 kali radius planet B dan bila percepatan gravitasi planet B dan bila B ini maka percepatan gravitasi planet A adalah bla bla bla. Oke. Jadi kita di sini ada rapat massa dan juga percepatan gravitasi. Oke. Kita tahu bahwa rapat massa rho itu sama dengan massa per volume. Sedangkan percepatan gravitasi G kecil itu adalah Gm dibagi dengan R kuadrat. Oke. Ini kusamakan aja. Jadi sebenarnya kita tinggal substitusi di mana G, artinya ini, persamaan ini, itu kita substitusikan ke dalam sini. Jadi kita definisikan dulu M. M itu apa? M itu adalah rho kali volume. Apa itu volume? Karena ini itu bola, artinya volume itu kita definisikan sebagai 4/3 kali pi kali R pangkat 3. Oke, kita ketemu ke persamaan yang satu. Oke, jadi kita masukkan nih persamaan satu ke persamaan yang A ini. Oke, jadi didapatkan nilai G sama dengan G kali M. Kita lihat saja, masukkan M ke sini. Rho kali 4/3 kali pi kali kan nilai G yang hubungannya dengan massa jenis itu adalah G sama dengan konstan gravitasi kali rho kali 4/3 kali pi kali R. Oke, jadi ini adalah hubungan antara percepatan gravitasi dengan si rapat jenisnya atau massa jenis. Oke, karena di sini yang ditanyakan itu adalah perbandingan antara percepatan gravitasi planet A dengan percepatan gravitasi planet B, maka kita
Ya udah kita tuh tinggal membandingkan antara keduanya. Di mana kita bandingkan nilai GA per GB sama dengan G kali rho A kali 4/3 kali pi kali RA dibagi dengan G kali rho B kali 4/3 pi kali RB. Oke, di sini ada yang sama nih, yaitu kita tinggal coret aja, G kita coret, 4/3 pi kita coret, bawah juga dicoret. Jadi kita hanya perlu membandingkan antara rho A, RA dengan rho B dengan RB. Oke, jadi kita udah tahu nih bahwa nilai dari rho A, bentar, kita ganti color-nya, di mana rho A, RA, ya RA itu sama dengan 2RB, sedangkan RA itu sama dengan RB, rho B, sorry. Jadi deh kita tinggal masukkan, substitusikan ke dalam persamaan yang bawah ini. Kita udah buat tadi. Kita lanjutkan sehingga kita itu bisa dapatkan perbandingannya 3A per GB sama dengan 2RB karena di sini rho A. Sorry, rho A ya. Sorry, rho A itu sama dengan rho B, maka kita tulis saja rho B dikalikan dengan RA. RA itu adalah 2RB. Oke, kita tulis saja 2RB dibagi dengan rho B kali dengan RB. Oke. Karena di sini ada variabel yang sama, jadi kita tinggal coret aja gitu. Ini kita coret, kita coret, kita coret, kita coret, maka didapatkan GA per GB itu sama dengan 2. Seperti itu. Artinya apa? Artinya percepatan gravitasi di planet A itu besarnya 2 kali dari gravitasi yang ada di planet B, atau percepatan gravitasi yang di planet B. Atau gravitasi di planet B itu besarnya setengah kali dari gravitasi A. Jadi ada dua kemungkinan jawaban, yaitu yang pertama, gravitasi A itu besarnya 2 kali gravitasi B, atau gravitasi B itu besarnya setengah dari gravitasi A. Maka pernyataan yang benar dari pilihan jawaban yang ada yaitu adalah pernyataan B, yaitu nilai percepatan gravitasi A sama dengan 2 kali percepatan gravitasi B. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 90. Dilihat dari bumi, bintang-bintang itu akan tampak berkedip, sedang planet itu enggak gitu. Penjelasan apa sih yang paling tepat untuk fenomena ini? Oke. A. Cahaya datang dari bintang diserap oleh debu antar bintang. Bintang bercahaya sendiri, sedang planet itu dia mengeluarkan cahaya, diameter sudut bintang jauh lebih kecil. D. Planet memancarkan cahaya sendiri dengan bintang melakukan cahaya. Atau E. Tidak ada jawaban yang benar. Oke. Jadi kita tahu nih bahwa in real life atau yang seharusnya kondisi sebenarnya itu ukuran bintang itu jauh lebih besar ketimbang ukuran planet itu. Artinya pada jarak yang sama nih, ukuran bintang yang kita lihat itu akan lebih gede ketimbang adanya ukuran planet. Tetapi karena karena adanya jarak nih, artinya jarak dari bintang itu dia lebih gede ketimbang jarak antara bumi dengan planet yang sering kita lihat di langit. Apa implikasinya? Implikasinya itu adalah ukuran dari kedua objek tersebut ketika kita lihat pada bumi, di mana bintang itu akan terlihat sangat kecil, atau bintang itu akan kita lihat sebagai sebuah titik. Sedangkan planet itu kita bisa lihat sebagai sebuah piringan, atau piringan.
ya piringan saja lah kita sebutnya ya, atau dia itu akan berbentuk sebagai lingkaran gitu kalau kita lihat di bumi. Dan kita juga perlu melihat adanya sifat atmosfer, di mana sifat dari atmosfer itu dia itu mendifraksi, dia menyerap, dia menghalangi, dia membelokkan cahaya yang masuk ke atmosfer kita. Akibatnya apa? Akibatnya cahaya yang masuk itu akan mengalami turbulensi, atau dia itu geraknya tidak beraturan seperti itu. Istilahnya tidak lurus masuk gitu. Dan akibat adanya turbulensi ini itu akan menyebabkan bintang yang kita lihat sebagai titik itu tadi itu teramati sebagai cahaya yang berkelap-kelip. Artinya kedap-kedip itu karena adanya turbulensi udara ini. Artinya turbulensi itu maksudnya misalnya udara masuk gitu ya. Jadi cahaya masuk ke atmosfer kita itu nggak langsung tembus gini. Artinya itu bisa karena di atmosfer itu dia punya partikel ya, dia punya unsur-unsur tertentu sehingga si cahayanya ini itu dia akan dibelokkan, dipantulkan, dibelokkan seperti itu sehingga akhirnya itu ada di mata kita dan juga atmosfer itu juga akan membelokkan cahaya masuk ke mata kita seperti itu. Dan kemudian yang kedua itu adalah planet yang kita lihat sebagai sebuah piringan itu ternyata ketika kita amati itu tidak berkedip-kedip. Karena apa? Karena turbulensinya itu relatif nggak mengganggu dari apa ya? Dari masuknya cahaya itu tadi, gitu. Jadi kelap-kelipnya itu tidak hanya dipengaruhi sama jaraknya, tapi juga dipengaruhi sama ukuran piringan dari benda objek tersebut. Katakanlah bulan. Bulan itu nggak akan berkelap-kelip karena apa ya? Karena apa namanya? Piringannya itu gede. Begitu pula sama matahari katakanlah. Matahari adalah bintang yang dekat dengan kita. Di mana piringan matahari itu dia gede banget itu. Sehingga tidak terjadi yang namanya turbulensi itu. Jadi turbulensi itu hanya terganggu atau terjadi ketika ada objek detek yang ada di langit kita seperti itu. Jadi di sini jawaban yang tepat itu adalah ini, diameter sudut bintang jauh lebih kecil daripada planet. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut. Apakah ini boleh dibahas? Mungkin ya. Oke deh. Kita lanjut ke nomor 84 aja dulu. Oke. Fungsi utama teleskop dalam astronomi itu adalah A. Memperbesar benda langit supaya terlihat lebih jelas. B. Menangkap lebih banyak cahaya. C. Memperbaiki resolusi gambar. Dan D. Memperkecil medan pandang supaya objek di sekitar benda yang akan diamati tidak mengganggu. Atau E. Semua salah. Oke. Jadi fungsi utama sebuah teleskop dalam kajian astronomi itu adalah untuk membuat objek dari luar angkasa itu tampak terang, tampak kontras dengan latar belakang. Dan dengan itu juga kita bisa menghasilkan citra gambar yang segede mungkin, yang bisa kita amati gitu. Dengan mudah kita amati dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan cahaya. Jadi teleskop itu tugasnya sebenarnya itu adalah mengumpulkan cahaya. Kenapa? Karena teleskop itu dia menggunakan sistem optik yang terdiri dari lensa atau cermin. Dan atau ini maksudnya bisa menggunakan keduanya ataupun salah satunya aja. Kan teleskop itu adanya reflektor ataupun refraksi, di mana reflektor itu dia menggunakan cermin, sedangkan kalau refraktor itu dia menggunakan lensa. Jadi karena adanya dua sistem optik ini, teleskop itu dia akan mengumpulkan cahaya. Jadi katakanlah ini sebuah teleskop gitu. Sedangkan ini adalah lensa yang pertama, di mana cahaya masuk itu akan dibelokkan nih ke titik fokus yang ada di sini. Seperti itu. Jadi dari sini itu bisa kita
lihat, kita proof, kita buktikan bahwa teleskop itu adalah suatu alat yang gunanya itu mengumpulkan cahaya. Artinya cahaya itu akan dibelokkan gitu. Dibelokkan hingga ke titik fokusnya ini. Gitu. Sama pun dengan cermin, di mana cermin biasanya kita menggunakan cermin cengkung ya untuk teleskop. Gitu, di mana cahaya masuk itu akan dikumpulkan gitu ke satu titik fokus yang ada di sini gitu. Dan karena ini itu kita sebut teleskop itu fungsinya untuk mengumpulkan cahaya seperti itu. Jadi jawabannya benar itu adalah menangkap lebih banyak cahaya. Oke, kenapa nggak A? Kenapa kok nggak C? Kenapa nggak D? Karena yang ditanyakanlah fungsi utamanya. Ya memang teleskop itu dia fungsinya untuk memperbesar, dia memperbaiki resolusi gambar ataupun yang lainnya. Tapi ketiga-tiganya itu merupakan hasil dari pengumpulan cahaya dari sistem optiknya itu tersebut. Di mana memperbesar, memperbesar. Memperbesar itu magnifikasi ya. Itu kita rumuskan sebagai perbandingan antara fokus objektif dibagi dengan fokus dari eyepiece, di mana FO dan FE itu merupakan apa ya? Hasil dari adanya pengumpulan cahaya dari lensa ini tadi. Seperti itu. Jadi ini merupakan turunan dari sifat teleskop yang mengumpulkan banyak cahaya seperti itu. Oke, next kita lanjut ke nomor 83. Jika kita mengamati sebuah planet melalui teleskop di bumi, bayangkan manakah yang bisa terlihat seperti fase bulan yang berbentuk sabit. Oke, jadi ini kondisi ini kita melihat adanya planet eksterior dan juga planet interior. Di mana planet eksterior itu adalah orbitnya di luar bumi, sedangkan interior itu orbitnya di dalam bumi. Oke, planet eksterior itu akan selalu tampak penuh jika kita amati dari bumi. Dan kita tidak akan pernah melihatnya dalam fase bulan berbentuk sabit. Sedangkan planet interior itu akan memiliki fase sabit dan tidak akan pernah melihat planet inferior dalam fase purnama atau tampak penuh. Jadi analoginya seperti ini. Kita katakanlah bumi ya. Ini bumi, ini Earth. Ini adalah katakanlah Jupiter, I guess gitu. Sedangkan ini adalah Merkurius, Venus lah ya, Venus seperti ini. Jadi bagian yang akan selalu tampak dari bumi itu adalah bagian terkena matahari. Artinya selama bumi ini, selama Jupiter ini berputar, dia itu nggak akan kelihatan yang namanya fase katanya sun ya, ini sun, kayak gede banget gitu. Kita nggak akan melihat Jupiter itu dalam bentuk yang sabit. Jadi kalau kita pindah pun ke sini, bagian yang akan kita lihat dari Jupiter ini, itu dia mungkin hanya bisa setengah gini doang. Artinya ini bakal kena cahaya, yang ini tidak. Artinya ini bukan fase sabit, gitu. Artinya tidak akan pernah kita ketemu eksterior itu dia berbentuk sabit, gitu. Artinya selalu penuh gitu, karena bagian yang menghadap ke bumi itu dia selalu tampak penuh karena ia menghadap ke matahari secara langsung seperti itu. Sedangkan kalau yang planet interior itu kita juga selain kita akan melihat fase sabit, kita juga akan melihat fase new atau fase new moon seperti yang ada di bulan atau fase baru, di mana kita nggak kelihatan refleksi dari planet itu. Jadi kemudian kalau semisal nih kita putar Venus itu ke sini, maka yang akan kita amati di Venus itu akan bentuknya seperti ini. Di mana ini yang ada cahayanya gitu ya. Ini cahaya light. Ini juga ada light. Dan ini itu sama aja sistemnya kayak fase bulan gitu. Di mana ini bumi, di mana bagian yang jauh dari matahari, ini sun, ini earth, ini moon, oke. Itu akan terlihat penuh gitu loh. Atau enggak paling mentok itu kita melihatnya itu dalam fase setengah gitu. Sedangkan kalau semisal ketika bulan itu jaraknya lebih dekat daripada matahari, daripada bumi, artinya lebih dekat ke matahari, itu akan kita melihat bagiannya itu kurang dari setengahnya seperti itu. Jadi
Ini juga berlaku sama seperti planet inferior dan juga planet exterior seperti itu. Jadi jawabannya benar itu adalah untuk planet yang sabit, itu adalah untuk planet yang inferior, planet interior, atau Merkurius dan juga Venus. Merkurius, Venus ini. Oke. Jadi jawabannya adalah E, yaitu Merkurius dan Venus. Oke, kita lanjut nomor 79 ya. Bagaimana, sorry ya kalau aku ngomong cepat karena waktu kita lumayan terbatas. Oke, jadi nggak apa ya. Oke. Bagaimana seorang ilmuwan itu bisa mengetahui komposisi kimia dari planet-planet? Oke, jadi seorang ilmuwan atau astronom itu dia bisa tahu komposisi kimia dari planet itu kita nggak perlu untuk mendatangi planet ataupun bintang tersebut. Jadi kita itu menggunakan metode yang disebut dengan spektroskopi. Spektroskopi. Di mana spektroskopi ini itu dia metode ini itu dia memanfaatkan spektrum yang dipancarkan oleh planet atau satelit atau bintang tersebut yang kita amati, dan kemudian kita itu akan menganalisis garis dari spektralnya. Jadi contohnya adalah begini. Jadi katakanlah kita mengamati Europa, kita menganalisis garis spektralnya. Didapatkan Europa itu punya garis spektral yang bentuknya seperti ini, yang warna ungu ini. Kemudian untuk mencari tahu apakah dia itu batuan, apakah dia es ataupun dia air, itu kita membandingkan. Kita itu membandingkan. Kita membandingkan garis spektral dari zat yang udah ada. Seperti itu. Juga kita menggabungkan atau membandingkan antara garis spektral Europa dan ice itu didapatkan kemiripan pola. Jadi dari kemiripan pola ini itu kita bisa mengatakan bahwa Europa itu permukaannya adalah ice, mostly-nya itu adalah ice, bukan dari batuan seperti itu. Jadi jawabannya benar itu adalah yang B, ya. Menggunakan spektroskopi dengan mengamati garis spektral yang dipancarkan oleh planet tersebut. Oke. Oke, next kita lanjut ke nomor 74. Awan dingin. Dalam awan dingin, tetes hujan dapat tumbuh melalui proses Yes. Jadi Berggruen-Anderson, di mana awan dingin itu mayoritasnya itu ada di lintang menengah sampai lintang tinggi. Dan prosesnya ya sama, Berggruen-Anderson dia itu juga terjadi di lintang menengah dan lintang tinggi. Dan awan dingin ini itu dia itu terbentuk ketika ketinggian di mana suhu atmosfer itu berada di bawah titik beku. Dan kemudian ketika suhunya itu sudah sekiranya 4 derajat, itu akan mencair. Gitu. Tapi tetap dingin seperti itu. Airnya tetap dingin. Oke. Oke, jawaban yang benar adalah Berggruen-Anderson. Oke, next. Kemudian nomor 72. Awan terbentuk karena adanya udara lembab yang bergerak naik hingga mencapai paras atau level pengemburan. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling kurang berhubungan dengan proses pembentukan awan di Indonesia? Oke, kita analisis satu-satu. Awan kumulonimbus terdiri atas tetes awan cair, yap benar, padatan juga bisa, dan juga tetes awan super dingin atau super cold. Saya lupa namanya. Dan juga ini benar ya. Jadi awan kumulonimbus itu tetes awannya itu terdiri dari kristal, juga dalam bentuk cairan dan juga bentuk yang dingin di ketinggian yang berbeda. Artinya ketika semakin tinggi itu akan menyebabkan temperatur dari airnya itu makin tinggi. Seperti itu. Dan super dingin itu dia berada paling atas, kemudian ada awan kristal es yang di bawahnya, dan yang paling bawah itu adalah dalam bentuk cair. Ini super dingin ya, super dingin. Kemudian ini adalah es. Kemudian awan terbentuk karena proses konveksi. Yap, benar. Pertemuan antara dua massa udara.
Kemudian awan terbentuk karena proses pengangkatan udara pada sea breeze front. Benar. Jadi front artinya front itu dia bisa mengakibatkan pengangkatan udara secara paksa sehingga bisa membentuk awan yang ada di sini. Sea breeze itu artinya angin laut ya. Jadi anginnya itu dia bergerak karena ketemu front dari daratan, dia akan naik ke atas, dipaksa naik ke atas dan membentuk awan yang ada di sini. Kemudian yang D, awan terbentuk karena adanya daerah konvergensi. Ya, benar sekali. Gitu. Dan yang E, awan terbentuk karena adanya front dingin. Ini salah ya, karena front dingin itu dia adanya ada di lintang menengah, hingga lintang tinggi. Atau bahkan kita itu nggak ada di daerah ekuator dari front dingin ini. Jadi jawabannya benar itu adalah E, karena front dingin itu adanya di lintang menengah hingga lintang tinggi. Sedangkan yang ditanyakan itu adalah di Indonesia, which is Indonesia itu adalah daerah ekuator. Gitu. Oke, sekarang nomor 70. Perhatikan gambar yang ada di kanan ini. Yang ini, gambar yang ini. Yang ini. Oke. Apakah nama dari gejala meteorologis yang ditunjukkan oleh gambar? Oke, jadi nama dari gambar tersebut itu adalah siklon lintang menengah atau kita sebut sebagai mid latitude cyclone. Di mana mid latitude cyclone itu terbentuk karena adanya pertemuan antara dua massa udara yang berbeda, yaitu udara dingin dari polar dan massa udara yang front hangat berasal dari yang agak hangat, yaitu MT. Jadi dia itu pertemuan antara CP, massa udara CP dengan massa udara MT. Jadi ketika massa udara ini bertemu, itu akan terbentuk yang namanya stationary front. Stationary front, kemudian karena di sini adanya wind shear, dia itu akan menyebabkan indentation. Akhirnya dia itu kayak terpisah gitu. Dan di tengahnya batas antara front dingin dan front panas itu akan terbentuk pusat tekanan rendah di sini. Dan kemudian cold dan warm front itu dia mulai berfungsi gitu, mulai berfungsi sendiri sehingga dia akan timbul belok nih. Dia mulai isobarnya dia mulai belok sehingga dan mulai berputar gitu. Dan kemudian karena nih kecepatan dari front dingin itu dia lebih gede ketimbang kecepatan dari front hangat, maka front dingin itu dia bakal catch up. Dia itu akan ya istilahnya ya lah kalau misal ada kecepatan yang lebih dingin itu akan menyusul sehingga terbentuklah yang namanya occlusion atau occlusion warm front di sini. Occlusion warm front dan terbentuklah awan yang ada di sini seperti itu. Dan kemudian setelah lama dia akan mengalami disipasi seperti itu. Ketika occlusion front-nya itu sudah tidak ada seperti itu. Jadi efeknya sebenarnya sama kayak siklon, di mana adanya heavy. Dia itu ada heavy amounts of precipitation. Oke. Sebenarnya mid latitude cyclone dengan cyclone itu secara bentuknya itu dia sudah beda gitu. Jadi kalau mid latitude cyclone itu dia kayak kelihatan bentuk dari occlusion front-nya ini. Dia terbentuk banget gitu. Sedangkan kalau cyclone biasa, cyclone tropis itu dia bentuknya lebih relatif lingkaran dan tidak ada kayak bentukan kayak occlusion front seperti itu. Jadi jawabannya benar adalah yang B ini. Oke, next kita lanjut ke nomor 69. Perhatikan gambar di bawah ini. Apakah front yang terjadi berdasarkan gambar tersebut? Oke, jadi gambar yang terjadi di gambar tersebut itu adalah front occlusion hangat. Jadi front occlusi ini itu terjadi ketika adanya perbedaan kecepatan seperti yang saya bilang sebelumnya. Yang mana front dingin itu lebih
cepat ketimbang front hangat, di mana front dingin itu akan menyusul. Front dingin akan menyusul front hangat. Dan ada dua tipe dari occlusion front ini. Yang pertama cold occlusion dan adanya warm occlusion, di mana ini itu bergantung pada cuaca, bergantung pada, jadi perbedaan tipe itu dia bergantung pada, pertama ada cuaca dan udara di belakang front dingin. Oke, bisa dikatakan bahwa di sini untuk cold occlusion itu ketika udara yang ada di belakang front dingin, ini adalah front dingin ya, ini front dingin itu lebih dingin, cold, lebih dingin ketimbang udara yang ada di depannya, gitu. Sedangkan untuk yang warm occlusion itu terjadi ketika massa udara, temperaturnya yang ada di belakang di belakang front dingin itu dia lebih hangat, relatif hangat ketimbang yang ada di depannya, gitu. Dan hal ini itu menyebabkan ini. Jadi untuk cold itu kan dia lebih dingin ya. Artinya massa jenisnya itu lebih gede ketimbang yang ada cold air, sehingga ini bakalan naik gitu loh. Misalnya dia nggak akan tembus gitu, tapi dia itu akan menyesuaikan sama bentuk dari front dingin itu tadi. Kemudian untuk yang sebaliknya, untuk yang ini di mana kalau yang depan ini dia lebih cold, artinya dia lebih dingin, artinya densitasnya lebih gede ketimbang densitas yang ada di kiri, itu akan menyebabkan cool air itu dia akan naik di atas cold air, dan di atasnya itu terbentuk warm air karena adanya front hangatnya tadi. Seperti itu. Oke, next kita lanjut ke nomor 66. Oke. Oke. Gunung api X berada sekitar 200 km sebelah tenggara kota F. Diketahui tekanan udara permukaan di X dan F berturut-turut adalah 101 kPa dan 100 kPa. Berapa besar gaya gradien tekanan? Oke, kita nyari PGF, pressure gradient first. Di mana PGF ini kita rumuskan dalam minus 1 per rho kali delta pressure, delta tekanan dibagi dengan delta X. Ini sebenarnya nggak usah pakai minus juga nggak apa-apa sih. Jadi kita nggak usah pakai minus, kita pakai 1 per rho kali delta P per delta X, di mana nilai delta P-nya, delta P itu adalah di sini itu 1 kPa ya, artinya 101 kPa dikurangi 100 dengan 100, 1 kPa. 1 kPa. Atau sama dengan kita konversikan ke Pascal nih, 1000 ya, 1000 Pascal. Kemudian ada delta X. Delta X itu adalah jarak antara suatu titik gitu, di mana jaraknya itu adalah 200 km. Dan kita tahu densitas udaranya itu adalah 1,1 kg per meter kubik. Ya udah deh, kita tinggal substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumus ini. Oke, kita masukkan nilai PGF, pressure gradient first, sama dengan 1 per 1,1 dikali dengan delta P. Delta P-nya kita tulis 1000. Sorry. Ya, 1000. 1000. Dan delta X-nya kita hitung dalam 200.000 ya. 200.000 meter. Kita konversikan ke dalam meter. 200.000. Sebenarnya kita bisa langsung 1 per 200 saja sih sebenarnya. Jadi kita pakai KPA, kita bisa pakai kilometer aja. Oke, jadi kita pakai yang meter aja ya. Dimana kita bisa coret-coret sini sehingga kita hitung pakai kalkulator hingga didapatkan nilai dari pressure gradient force-nya yaitu sebesar 4,0
10 pangkat minus 3 meter per sekon kuadrat. Itu 4,54. Kok salah. Hingga didapatkan nilai dari PGF-nya. PGF-nya sama dengan 4,54 kali 10 pangkat minus 3 meter per second. Oke, jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang B. Seperti itu. Oke, next kita lanjut ke nomor 58. Indonesia memiliki 3 pola curah hujan utama, yaitu monsunal, ekuatorial, dan juga lokal. Berikut ini pernyataan yang salah. Pernyataan yang salah. Oke. Mengenai pola-pola curah hujan tersebut. Oke, jadi ada 3 nih. Jadi kita akan membandingkan pola curah hujan. Oke. Untuk yang ekuatorial itu bentukannya itu akan seperti M. Sorry. Ekuatorial itu ya, dia itu M ya. Dia bentuknya M, di mana minimumnya itu dia akan berada di akhir atau awal tahun. Sedangkan dia akan meningkat, kemudian dia akan turun lagi, dan dia akan naik lagi. Dan ini itu bersesuaian sama deklinasi dari matahari. Kemudian ada monsunal. Itu polanya itu adalah berbentuk U atau V gitu. Di mana pola curah hujan maksimum itu akan berada di awal atau akhir tahun, dan pola minimumnya akan berada di pertengahan tahun. Sedangkan untuk yang lokal ini dipengaruhi sama kondisi lokal ya, dan distribusi curah hujan bulanannya itu dia kebalikan dari monsunal, di mana dia itu bakalan terbentuk kayak bentuk V terbalik gitu. Jadi dari ketiga kondisi ini kita bisa pilih tinggal jawaban. Jenis ekuatorial contohnya daerah Kepulauan Nias. Di sini ya. Jadi Pulau Nias di sini. Jadi ini adalah benar ya, di mana Nias itu curah hujannya itu adalah tipe ekuatorial. Sedangkan untuk ekuatorial berbentuk M. Ya, benar sekali. Bentukannya seperti ini. Untuk jenis lokal, kebalikan dari monsunal. Benar sekali. Dan yang salah itu adalah yang B ini. Di mana jenis monsunal distribusi curah bulanan berbentuk U terbalik. Ini salah ya. Seharusnya bentuk U saja. Tidak usah terbalik. Seperti itu. Oke, next kita lanjut ke nomor 53. Perhatikan gambar berikut. Pasangkan jenis sirkulasi atmosfer beserta karakteristik yang benar. Oke, jadi sirkulasi udara yang ada di soal ini, baik itu monsun maupun angin darat, angin laut, dan angin lembah, angin gunung, itu disebabkan utamanya karena adanya perbedaan panas dari 2 kondisi yang berbeda. Di mana monsun itu terjadi karena adanya perbedaan pemanasan, yang mana kalau semisal jadi monsun musim dingin atau monsun barat, itu ketika matahari itu berada di selatan, sehingga menyebabkan bagian selatan akan punya tekanan rendah, sedangkan tekanan yang tinggi berada di utara, sehingga kan kita tahu bahwa tekanan udara itu mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, sehingga kita sebut sebagai monsun barat atau monsun Asia atau apapun itu. Dan kemudian ada kondisi musim panas, di mana monsun panas ini itu terjadi ketika matahari berada di belahan bumi utara, berada di utara, sehingga menyebabkan udara di sana panas, sehingga
mengakibatkan pusat tekanan rendah gitu. Sehingga mengakibatkan udara akan bergerak dari tekanan tinggi yang ada di Australia katakanlah menuju ke Asia seperti itu. Sehingga menyebabkan monsun tenggara atau monsun timur atau monsun yang lainnya. Kemudian angin darat, angin laut di mana terjadi ketika angin darat itu angin yang dari daratan, artinya angin tekanan yang ada di daratan itu lebih gede ketimbang tekanan yang ada di lautan, sehingga mengakibatkan pergerakan angin, aliran air dari daratan menuju ke lautan. Sedangkan angin laut itu disebabkan ketika tekanan udara yang ada di atas laut itu lebih gede ketimbang tekanan udara yang ada di daratan, sehingga mengakibatkan aliran udara dari laut menuju ke daratan. Sama pula dengan angin lembah ataupun angin gunung tersebut. Dan perbedaan tersebut, perbedaan pemanasan radiasi, perbedaan pemanasan antara satu wilayah dan wilayah lainnya itu disebabkan karena ya matahari. Disebabkan oleh matahari, baik itu matahari terbit dan tenggelam, terjadinya siang dan malam, maupun matahari itu bergerak sesuai dengan semu tahunan matahari, di mana matahari itu bergerak seolah-olah ke utara, ke ekuator, ke selatan, dan ke tor lagi seperti itu. Jadi konfigurasi yang tepat itu adalah 1R, 2Q, 3T, 4P, 5U, dan 6S. Seperti itu. Oke, next kita lanjut ke nomor 51. Berikut ini adalah pernyataan yang tidak benar mengenai ITCZ. Jadi ITCZ itu atau Intertropical Convergence Zone itu diartikan sebagai daerah pertemuan massa udara antartropis. Dan ITCZ itu merupakan daerah konvergensi antara udara yang mana dia itu berlokasi di sekitar ekuator. Dan sifatnya apa aja? Yang pertama, dia itu merupakan kumpulan pita awan dan hujan. Jadi karena adanya konvergensi, itu dia mengakibatkan adanya pengangkatan sehingga menimbulkan awan gitu. Jadi awan itu akan terbentuk di daerah sekitar ekuator ini dan menimbulkan kayak pita, kumpulan pita awan gitu. Dan kemungkinan besar akan terjadi hujan seperti itu. Dan juga ITCZ ini dia itu tempatnya, lokasinya itu enggak eksak berada di satu tempat, melainkan gerakannya itu dia mengikuti arah dari matahari tersebut. Dan ITCZ merupakan daerah konvergensi atau diasosiasikan dengan daerah konvergensi. Jadi jawabannya tepat itu adalah yang B. Posisi ITCZ tetap. Jadi salah ya, bukan tetap, tapi dia itu berubah seiring dengan pergerakan matahari atau berdasarkan musim seperti itu. Oke, next kita lanjut ke nomor 45. Perhatikan gambar berikut ini. Apakah nama bentang alam Kars yang ada di dalam gambar tersebut? Jadi yang ada di gambar di sini itu adalah split ya, split. Oke. Di mana split ini itu adalah hasil dari pelarutan, celah pelarutan yang terbentuk di permukaan dan diakibatkan bertemunya ranels atau parit kecil gitu. Jadi awalnya sebenarnya itu dia itu lapias, di mana lapias ini dia itu akan dia itu akan sering tererosi itu ketika air itu lewat dia akan mulai mendalam, mulai gede gitu. Lapias itu kan dia itu kayak kayak masih nggak begitu dalam gitu loh istilahnya. Sedangkan split ini itu merupakan tahap lebih lanjut daripada lapias. Sehingga dia split, dia itu lebih dalam seperti dia terbentuk kayak beginian seperti itu. Oke, setelah split itu akan terbentuk yang namanya parit. Jadi parit itu split yang memanjang, artinya split itu memanjang begitu. Dia tidak sempit-sempit seperti ini, tapi dia itu bentuknya memanjang. Kemudian ada phytokarst nih, di mana
Photocars ini itu ciri-cirinya itu adalah permukaannya itu nggak rata, permukaannya itu berlekuk-lekuk gitu, kayak nggak jelas gitu. Dengan adanya lubang-lubang dan lubang-lubang tersebut itu saling berhubungan. Dan photocars ini itu terbentuk biasanya karena adanya pengaruh aktivitas dari biologi, aktivitas biologi. Akibat akibat aktivitas biologis seperti itu. Dan juga ada yang namanya ini, kita lihat di sebelah kanan yang ini, itu kita sebut sebagai speleosomes. Jadi dia itu kayak semacam hiasan lah ya, hiasan yang merupakan dia itu hasil endapan CaCO3 yang mengalami presipitasi pada saat air tanah membawanya masuk ke goa tersebut. Jadi akan terbentuk dua bentukan, yaitu stalaktit dan juga stalagmit, di mana stalaktit itu ada di langit-langit, sedangkan stalagmit itu ada di lantainya, seperti itu. Oke, kemudian ada dolin atau sinkhole atau apapun gitu. Artinya dolin atau sinkhole ini dia itu depresi ya. Dia itu bentuk depresi, dimana depresinya itu dia tertutup hasil dari pelarutan, dan diameternya itu dia biasanya beberapa meter sampai beberapa kilometer gitu. Dan kedalamannya itu dia biasanya itu dalam banget, itu terjal banget, dan punya bentukan yang bundar ataupun dia bisa bentukannya yang lonjong seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah split. Oke. Oke, next, nomor 41. Manakah konfigurasi yang tepat mengenai jenis-jenis air dengan definisinya? Jadi yang tepat itu adalah 1 dan 4. Oke, jadi kita langsung aja kita jelaskan. Apa itu juvenile? Jadi juvenile itu adalah air yang berasal dari proses pembekuan magma dan bukan bagian dari hidrosfer. Jadi kan saat terjadinya, saat magma itu membeku, semua bagiannya itu nggak akan terbentuk gitu, nggak akan membeku. Jadi air dari mana itu fluida, fluida itu dia bakalan keluar, sehingga ketika dia keluar dia akan mengendap dan ia itu akan kita sebut sebagai air juvenil. Kemudian ada air meteorik. Jadi air meteorik itu sesuai dengan namanya ya, meteor. Berarti dia itu berasal dari sesuatu yang melayang di udara. Dalam artian itu adalah dari proses meteorologis, proses yang ada di atmosfer. Ya, jadi air tersebut itu dia berasal dari proses hidrologi. Dia berasal dari presipitasi, dia dari hujan seperti itu. Kemudian ada air konat. Air konat itu adalah air meteorik. Air meteorik yang terperangkap oleh proses-proses geologi dan sudah tidak berhubungan dengan siklus hidrologi. Jadi dia itu sudah masuk ke dalam tanah dan tidak keluar lagi gitu ke permukaan. Kemudian air metamorfik itu adalah air akibat adanya proses rekristalisasi mineral yang mengandung air selama proses metamorfisme. Jadi yang juvenile tadi disebabkan karena adanya pembekuan magma, kalau yang metamorfik itu disebabkan karena adanya proses metamorfisme. Sedangkan untuk yang air magmatik itu adalah air yang berasal dari pembentukan magma dan bercampur dengan air meteorik seperti itu. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C, 1 dan 4. Oke, next. Jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang kita bahas nomor 38. Aquifer yang dibatasi oleh lapisan semi permeable di atas dan atau di bawahnya kita sebut sebagai aquifer tipe apa? Jadi jawabannya adalah tipe leaky. Jadi mungkin ada yang bingung, ada confined maupun angin leaky. Jadi kalau confined ini itu di mana lapisan kedap airnya kedua, jadi di atas dan di bawahnya itu adalah lapisan yang kedap air gitu. Sedangkan semi confined aquifer atau kita sebut sebagai leaky
aquifer. Jadi sebutan leaky aquifer itu sama dengan semi-confined aquifer, itu di mana ketika lapisan yang di atas itu dia semi permeable atau semi kedap air, aquitard. Contohnya lanau, pasir, dan halus. Jadi ilustrasinya seperti ini. Nanti kata kuncinya adalah semi permeable di atas gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah leaky. Sedangkan untuk yang kedap air itu dia adalah confined, tertekan. Oke, next. Sekarang kita bahas nomor 33. Oke, berikut ini yang bukan merupakan parameter tekstur batuan beku. Jadi yang bukan itu adalah kekompakan ya. Jadi parameter tekstur dari batuan beku itu yang pertama ada tingkat kristalisasi atau derajat kristalinitas, di mana seperti yang kita tahu kristalinitas ini dia terdiri dari kayak holohyalin, hyalin, atau holokristalin, ataupun dia hipohyalin. Hipokristalin, di mana holohyalin itu dia itu seluruhnya gelas. Sedangkan holokristalin dia itu seluruhnya kristal, dan hipokristalin itu sebagian kristal dan sebagian gelas. Artinya sebagian kristal dan gelas juga. Dan gelas juga. Artinya sebagian massa dari batuan tersebut tersusun dari kristal dan juga sebagian lainnya tersusun dari gelas. Kemudian ada ukuran kristal atau granularitas. Dan juga ada hubungan antar kristal atau kita sebut sebagai kemas. Jadi hubungan antar kristal atau kita sebut kemas itu ada 3 kalau salah ya. Di mana itu yang pertama itu ada euhedra, kemudian ada subhedra, dan ada anhedra ya, anhedra. Jadi euhedra itu antara kristalnya itu apa ya? Ada batas yang tegas gitu. Ada batas yang tegas antar kristal. Artinya katakanlah ini dan ini itu jelas banget gitu loh batas-batasnya. Sedangkan kalau subhedra dia itu kurang tegas gitu. Batas kristalnya itu dia kurang tegas. Kurang tegas. Sedangkan anhedra itu dia tidak dibatasi dengan batas yang jelas. Nah, kemudian ada ukuran Bruder atau grain size. Oke. Untuk granularitas sendiri itu ya seperti yang kita tahu terdiri dari avanitik, kemudian ada porfiritik, dan ada faneritik. Faneritik itu terjadi ketika ukuran kristalnya itu gede ya, kristal besar. Sedangkan kalau avanitik itu kristalnya kecil dan porfiritik itu ya campuran antara keduanya seperti itu. Dan porfiritik itu ada 2 nih, yaitu vaneroporfiritik dan porfiroavanitik. Di mana kalau vaneroporfiritik itu ground mass-nya itu dia vaneritik. Sedangkan kalau porfiroavanitik ground mass-nya itu dia avanitik seperti itu. Oke, next kita lanjut ke nomor 31. Berikut. Oke, karena ini udah 1 jam lebih, mungkin ya kita bahas 3 soal lagi aja. Oke. Berikut yang merupakan syarat terjadinya metamorfisme adalah, oke, jadi
syarat-syarat untuk terjadi metamorsfisme, yaitu yang pertama kita butuh adanya batuan asal atau protolit. Jadi semua batuan metamorf itu dia punya batuan asal. Yang mana batuan asal ini dia terkena metamorfisme, proses metamorfisme sehingga dia membentuk suatu batuan metamorf yang baru seperti itu. Kemudian adanya peningkatan temperatur. Ya, benar ya. Jadi temperatur itu merupakan salah satu kontrol adanya proses metamorfisme. Begitu juga dengan tekanan. Jadi tekanan dan temperatur itu merupakan komponen utama dari metamorfisme. Dan juga adanya penambahan atau pengurangan fluida. Dan penambahan atau pengurangan fluida ini itu juga akan mempengaruhi komposisi kimia dari mineral yang ada di batuan metamorf. Dan yang selanjutnya adalah proses waktu pembentukan. Jadi di sini yang tidak tepat itu adalah adanya penurunan tekanan. Ya, jadi penurunan tekanan itu justru tidak akan melakukan metamorfisme. Justru bahwa metamorfisme itu terjadi ketika adanya peningkatan atau penambahan tekanan seperti itu. Oke, dua terakhir ini. Batuan sedimen evaporit merupakan batuan sedimen yang terbentuk pada lingkungan perairan tertutup dan tingkat penguapan yang tinggi. Mana sajakah yang bukan merupakan batuan sedimen jenis tersebut? Oke, jadi batuan evaporit itu dia adalah terbentuk sebagai hasil dari proses penguapan atau evaporation air laut. Dan proses adanya penguapan air laut ini itu mengakibatkan tertinggalnya nih dia bahan kimia yang ada di laut itu dia akan tertinggal, yang mana pada akhirnya akan mengalami perubahan wujud apabila hampir semua kandungannya itu dia menjadi uap seperti itu. Dan sebenarnya ini sama kayak proses pembentukan garam gitu. Dan proses penguapan ini, pembentukan evaporit ini, dia butuh sinar matahari yang cukup dan butuh waktu yang lama. Dan contohnya adalah batuan evaporit, yaitu yang pertama halid, NaCl, ada gypsum, CaSO4, 2H2O, dan travertin. Oke, jadi jawaban yang salah itu adalah rijang. Di mana rijang ini dia itu adalah batuan sedimen laut dalam yang terbentuk karena adanya proses pengendapan yang terjadi pada dasar samudra seperti itu. Oke, kemudian soal yang terakhir nomor 25. Perhatikan gambar berikut ini. Hewan tersebut merupakan film apa? Oke. Jadi ini agak biologi gitu ya. Jadi karena tahunku kalau salah di tahun 2020 di KSN itu ada soal yang menanyakan persis ini soalnya. Jadi hewan tersebut itu termasuk film apa? Oke. Jadi hewan yang ada di sini itu kita sebut sebagai koral. Dimana koral ini itu adalah dia hewan invertebrata. Dia hewannya itu tidak punya tulang belakang yang termasuk dalam golongan kelas Anthozoa dengan filum Cnidaria. Jadi filum apa adalah filum Cnidaria seperti itu. Dan yang sebelah kanan ini itu adalah fosilnya. Jadi kalau setelah kita nemu fosil itu akan bentuknya seperti ini. Oke, berhubung waktunya, berhubung waktunya sudah lebih sekali, kita cukupkan sekarang. Apakah ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Oke, oke, ya, oke. Karena tidak ada yang ditanyakan, saya rasa mungkin kalau jika ada yang ditanyakan bisa langsung kontak ke grup aja, mungkin bisa diteruskan ke saya gitu ya. Oke, jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam dan selamat belajar untuk semuanya. Oke, terima kasih. Yep. Terima kasih juga, Kak. Yep. Terima kasih kembali.